Kelakuan kaum yang merasa memegang kunci surga memang sudah sangat keterlaluan ngawurnya. Jika kita tarik benang merahnya, intinya sebenarnya cuma satu, yakni kebencian. Halo, jumpa bersama saya, Jemima Siwert, dalam acara Jaga Indonesia. Setelah nama Tuhan diseret-seret dengan tidak pada tempatnya, sekarang giliran jin, genderuwo, dan kuntilanak yang mengalami nasib serupa. Kelakuan kaum yang merasa memegang kunci surga memang sudah sangat keterlaluan ngawurnya. Jika kita tarik benang merahnya, intinya sebenarnya cuma satu, yakni kebencian. Kaum ngamuan ini tidak suka mengalami kekalahan, baik dalam persaingan di kehidupan sehari-hari maupun dalam kontestasi di bidang politik, pilkada, ataupun pilpres. Mereka benci kalah, tapi tidak mau meningkatkan kapasitas dan kemampuan diri untuk memenangkan persaingan dengan cara sehat, adu ide, gagasan, dan prestasi. Makanya tak heran saat ini di Indonesia ada banyak pihak yang berusaha memenangkan persaingan dengan menghalalkan segala cara. Salah satu kemenangan mereka hasil menghalalkan segala cara adalah saat Pilkada 2017 lalu di DKI Jakarta. Pilkada paling menjijikan yang pernah saya ikuti. Pilkada yang akhirnya menjadi sejarah kelam pesta demokrasi Indonesia. Ahok Jarot memang tumbang. Ahok bahkan mati, dibunuh kebencian mereka dengan mengatasnamakan Tuhan dan agama. Padahal kapasitas kinerja Ahok jauh di atas Anies yang cuma menghabiskan anggaran, tapi hasilnya sangat minim. Seminim target rumah DP 0% yang dulu digembar-gemborkan Anies saat pilkada, nol besar faktanya. Dicemati dari sisi harga, program rumah DP 0 rupiah ini ternyata tidak menyasar warga berpenghasilan rendah, karena harganya mencapai 184 juta sampai 213 juta rupiah untuk tipe 21 dan 304 juta hingga 310 juta rupiah untuk tipe 36. Dengan harga sebesar itu, cicilan yang harus dibayar warga mencapai 2,1 sampai 2,6 juta rupiah per bulannya. Yang dialami Jokowi pun tak kalah dramatis. Panah kebencian bertubi-tubi diarahkan mereka untuk membunuh Jokowi. Sampai saat ini pun Jokowi masih terus dihujani peluru hujatan dan fitnahan mereka. Dan jika sampai detik ini Jokowi masih baik-baik saja, semua juga tak lepas dari campur tangan Tuhan. Dalam hidup ini, saya meyakini Tuhan yang mengatur segala masa. Ahok tumbang atas seizinnya, Jokowi masih tegak berdiri sampai sekarang atas seizinnya. NKRI masih ada di dunia ini juga atas seizinnya. Sekalipun semua atas seizinnya, tak bisa dipungkiri perlawanan kita pada kaum sakar PDW ini juga memegang peranan penting. Bisa kita saksikan sendiri sekarang, silent majority mulai banyak yang berani bersuara. Ini jugalah yang saya rasakan sampai sekarang. Saya yang dulunya hanya ibu rumah tangga biasa, yang urusannya hanya untuk membahagiakan suami dan anak-anak, sekarang jadi melek politik. Benar katakan benar, salah katakan salah. Perlawanan sengit, baik di dunia maya maupun di dunia nyata, juga sudah ada banyak. Penolakan terhadap dai dan ulama provokator sudah bermunculan di berbagai daerah di Indonesia. Ini bagus, kita memang harus melawan sampai titik darah penghabisan. NKRI harus kita jaga dan kita bela bersama. Kenapa demikian? Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, pesan Founding Fathers Indonesia sudah sangat jelas. Isi Sumpah Pemuda yang menggetarkan jiwa dengan gamblang kita bisa simpulkan. Indonesia itu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, bukan satu agama. Lirik lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa juga tegas mengatakan, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Seperti itu jugalah saat ini NKRI harus kita jaga keutuhannya. Tuhan tidak perlu dibela, sebab justru Tuhanlah yang membela hidup kita selaku umatnya yang penuh dengan kelemahan dan ketidakberdayaan. Begitu juga dengan agama. Biarkan agama berkembang sesuai dengan kepercayaan orang-orang yang meyakininya. Menerangkan di bagian ini, saya angkat topi
untuk saudara-saudaraku umat Hindu dan Buddha di Indonesia. Sejumlah kerajaan Hindu Buddha di Indonesia seperti Kutai, Mataram, Majapahit, juga bermacam-macam candi seperti Borobudur dan Prambanan, menandakan agama Hindu, Buddha sudah ada di Indonesia sebelum agama-agama lainnya muncul. Sekarang mari kita lihat bersama. Ketika data statistik menunjukkan pertumbuhan Islam, Kristen, Katolik mulai mengungguli Hindu Buddha di Indonesia, kita sama sekali tidak pernah menjumpai adanya sikap iri dengki dari para pemeluk agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Mereka tak pernah panik lalu mengambil jurus menghalangi pembangunan rumah ibadah agama lain. Mereka juga tak pernah mengkafirkan dan mengharamkan orang-orang yang tidak seagama dengan mereka. Mereka tetap fokus pada iman yang mereka yakini, sekalipun secara kualitas mulai kalah jumlahnya, disalib oleh agama-agama yang akhirnya datang. Bandingkan dengan sikap kaum yang merasa memegang kunci surga. Melihat salib takut, melihat pelinggi Hindu dibangun langsung mencak-mencak, melihat patung-patung Buddha didirikan langsung kejang-kejang. Datang belakangan, mereka ini datang belakangan, lalu hidup bersama dengan para pendahulunya, tapi mau menangnya sendiri. Reseh sekali kan kelakuannya. Kaum yang lupa diri inilah yang harus kita lawan. Sebab keberadaan mereka sudah mulai mengganggu kedamaian NKRI. Begitu ada anak-anak bangsa yang berprestasi, tapi bukan berasal dari kalangan mereka, langsung dijegal dengan berbagai macam cara. Ini jelas merugikan negara. Indonesia jadi kehilangan kesempatan dikelola oleh anak-anak bangsa yang berkompeten di bidangnya, hanya karena perbedaan sara. Kasus Ahok adalah bukti nyata yang tak terbantahkan. Penjelasan kedua adalah kita harus memberi pelajaran kepada mereka, dan memberi pelajaran tidak sama dengan balas dendam. Sifat menyebalkan yang ada dalam diri para kaum yang merasa memegang kunci surga adalah ketidakkonsistenan. Semua dibolak-balik sesuka hatinya, tergantung kepentingan mereka apa. Halal haram diatur suka-sukanya mereka, tergantung kebutuhan mereka apa. Selama ini, kadrun juga selalu seenaknya memperlakukan orang-orang yang tidak sama dengan mereka. Tapi, ketika kita bisa memberi pelajaran kepada mereka, kadrun akan merasakan dengan sendirinya betapa tidak enaknya menerima perlakuan buruk sebagaimana mereka memperlakukan orang lain selama ini. Dulu, saat Ahok tertimpa kasus penistaan agama, dengan sok bijak Fadlizon mengatakan, jika orang yang minta maaf itu berarti mengakui kesalahannya. Kemudian what is next? What is to be done? Harus ada proses hukum selanjutnya untuk memprosesnya, untuk penyelesaiannya. Fadlizon juga bawa-bawa konstitusi dan persamaan kedudukan di mata hukum. Sekarang mari kita lihat kelakuan mereka saat Edi Mulyadi terjerat kasus ujaran kebencian. Dengan sok bijak pula, Egy Sujana menghimbau, jika Edi Mulyadi sudah berkali-kali minta maaf, ya sudah, tolong dimaafkan. Bawa-bawa ayat Al-Quran soal tahan amarahmu dan maafkanlah kesalahan orang. Keadaan yang berbanding terbalik saat kasus Ahok dahulu. Disinilah peran perlawanan kita untuk memberi pelajaran pada kaum penjual Tuhan dan agama. Kaum yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dan golongan dibandingkan kepentingan bangsa dan negara. Akhirnya, dengan kawalan dari kita semua, Edi Mulyadi memang menginap di penjara mulai tadi malam. Apakah kita mendendam pada mereka? Sama sekali tidak. Sebab kita memberi pelajaran, dan memberi pelajaran tidak sama dengan balas dendam. Akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan, titik awal perlawanan sengit kita pada kaum menyebalkan itu bermula dari kasus Ahok. Ketika seorang anak bangsa yang tulus ingin mengabdi membangun tanah akhirnya justru dihabisi dengan mengatasnamakan Tuhan dan agama, disitulah kita tersentak dan tersadarkan. Sekarang kita jangan lagi diam. Mereka jual, kita beli. Begitulah kura-kura.